warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, jamaah tarawih sekaligus jamaah isya yang senantiasa mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami mengajak kepada kita semua bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat yang senantiasa diberikan kepada kita, sehingga pada saat ini sempatlah kita hadir bersama-sama di dalam masjid ini, masjid yang penuh dengan berkah, tentu dengan tujuan yang sama, ingin mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita datang untuk melaksanakan salat jamaah isya, sekaligus sebentar kita lanjutkan dengan salat jamaah tarawih dan witir. Salawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang sangat berjasa bagi kita umat Islam, Nabi yang senantiasa berjuang di saat beliau masih hidup, sehingga agama Islam ini sampai di tengah-tengah kita. Bapak-bapak dan ibu-ibu, hadirin hadirat yang saya muliakan, insyaallah dalam kesempatan ini saya akan mengangkat satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dijadikan sebagai bahan renungan. Hadis ini berbunyi, al-jannatu mustaqatun ila arba'in nafar, ta'lil Qur'an, hafizil lisan, mut'imul ji'an, as-saimu fi syahril Ramadan. Artinya, al-jannatu mustaqatun ila arba'in nafar, bahwa surga itu rindu kepada 4 golongan. Jadi surga Allah Ta'ala mudani lau yapa'i golongan, 4 kelompok. 4 golongan itu, yang pertama adalah ta'lil Quran, orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Jadi orang yang senantiasa membaca Al-Quran itu dirindukan oleh surga. Oleh karena itu, Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, dari kecil kita sudah belajar baca Al-Quran. Begitu juga kita anjurkan anak kita dari kecil sudah diajar untuk membaca Al-Quran. Karena tentu sangat kekurangan kalau ada seorang muslim nah dia bisa membaca Quran. Nah sebaliknya pada masa sepanjang, ia pada saat sepanjangnya mereka dibaca suratul Fatihah di setiap rakaat, dalam Fatihah Al-Quran. Begitu juga sunnah-sunnah yang dibalik ke dalam sholat itu, pokoknya baca-baca surah, baca 3 ayat, itu doa Al-Quran. Maka memang sangat dibutuhkan bagi kita. Bahkan di luar sholat pun juga, kalau kita baca Al-Quran, Allah siapkan pahala yang banyak. Setiap huruf diberikan 1 pahala. Nah, bukan dalam Al-Quran alif lam itu 1 huruf, tetapi alif lam itu kalau begitu alifnya 1 huruf, lamnya 1 huruf, mimnya 1 huruf. Berarti dia ada 3 huruf.
Setiap huruf satu pahala, setiap pahala berlipat menjadi 10. Hadirin jamaah yang berbahagia. Kemudian selanjutnya ajana tawakkala bikokiya melo kahana jadi mereka bacaku. Ya, selain ini siapa apa lagi mana mau baca banyak. Sebenarnya tidak ada alasan untuk itu. Nah, sebenarnya kadang Nabi masa kita melalui bacaan di wilayah apa itu di wilayah pahala merindukan surga, termasuk kalau bacaan yang penting ada kesungguhan untuk mengaji. Yang ada melalui bacaan tahu dan cina apa juga turunan nama pena baca. Memang makasih dari melalui sahabat itu banyak pahala, sedikit waktu banyak pahala dibandingkan dari melalui bacaan. Tapi dari melalui bacaan tahu juga tetap diberikan pahala ganda. Pahala ganda bagaimana? Dia juga mendapatkan pahala dari bacaannya, sekalipun tidak seberapa, kemudian diberikan pahala kesungguhannya untuk membaca Al-Quran. Sebabnya teman-teman itu ada kesungguhan. Namun kasih dia nama lagu, tapi tetap artinya nasabarakan untuk baca Quran sekalipun berada di sisi. Tapi tetap itu ada pahala tersendiri diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Persoalan seperti ini, ya, melalui dan yang ada kebacaan atau itu tergantung kebiasaan. Ada bos itu sudah mengaji ini, si mata mengaji ini, akhirnya tetap itu menjadi lancar nanti. Kemudian kelompok yang kedua adalah habisin lisan. Orang yang senantiasa menjaga lisannya, menjaga lidahnya. Biasanya kelinga maka dia lidah menjaga guna sehingga melemah ayahnya belum tahu agar belum bicara melemah tahu. Akan tetapi bagi kita umat muslim, dan ini hadis Rasul yang menyampaikan kepada kita bahwa termasuk orang yang dirindukan oleh surga orang yang senantiasa menjaga lisannya. Maksudnya dia sembarang bicara dari kulit gagah menana, apalagi kalau bicara mengenai masalah rahmat. Nah belai tahu umpamanya bicara belai ya. Kemudian puji pau di padana rupa tahu itu kan juga dilarang dalam ajaran agama kita. Cerita fitnah dan lain sebagainya, bicara di gagah menana. Ya, makanya di dalam puasa bukan hanya meninggalkan makan dan minum, akan tetapi segala mutabaran itu diharapkan dipuasakan, termasuk bicara kita. Tidak usah bicara kalau tidak ada manfaatnya. Lebih baik baca Al-Quran. Ini termasuk kelompok yang dirindukan oleh surga. Kemudian selanjutnya adalah untuk al-ghina, memberikan makan kepada orang yang lapar. Ya. Termasuk bahagia di sini adalah membuka puasa. Ya, tadi dibacakan diharapkan ya, umat Islam supaya besok membawa takjil makanan untuk dipakai buka puasa. Ini termasuk dirindukan oleh surga. Bahkan memberikan makan kepada orang yang lapar itu dianjurkan dalam agama, bukan hanya sekadar memberi makan, tetapi memberikan makanan, memberikan uang kepada fakir miskin. Itu adalah termasuk motiful jihad, memberikan makan kepada orang yang lapar. Jadi mau buka puasa, insyaallah banyak pahala disiapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa memberikan buka puasa, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang kesibukan. Ya. Sementara tidak dikurangi pahalanya orang yang buka itu. Ya, kata salafahnya mengendak, itu apa bukai diberi pahala pada pahala dari bukai. Dan tentu pahala itu bukai nala itu, tapi buka pahala tersendiri. Nah, siapkan Allah Taala diberikan kepada orang yang mampu buka. Jadi masing-masing dapatkan pahala si Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang terakhir kelompok yang keempat adalah as-shaum fi syahr Ramadan, orang yang berpuasa dalam bulan suci Ramadan. Oleh karena itu diagam kaum lagi namun maka rajin ayo puasa ini madek kekide atau minum apa ini sebelum ditahan muka malu kekide atau manre itu karena kita mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu
Ira Allah puasa dalam ramalan dirindukan oleh surga Allah Ta'ala, sehingga nanti di hari kemudian muncullah semua pahala-pahala apa yang dilakukan dari 4 golongan ini. Hampir dalam Ramadan ini semua dilakukan. Ya. Mati dulu di mana dari ramalangi, ya. Termasuk ini kita jaga lisan kita kalau bulan Ramadan banyak dilakukan ini. Kemudian selanjutnya kita memberikan makan orang yang membuka istilahnya. Ya, kemudian selanjutnya berpuasa bulan Ramadan. Semua dilakukan dalam bulan Ramadan ini. Kita harapkan supaya ibadah-ibadah itu tetap diperbanyak dalam Ramadan sehingga kita bisa diridhoi oleh surga. Insyaallah kita akan selamatkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang disampaikan dalam bab-nya kebenaran para